Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap. Ya tidak terserap itu. Dan jangka pendek itu di bawah 1 tahun ya. Jadi itu terus akumulatif meningkat, berarti tidak pernah lunas itu utang sebelumnya. Jadi roll over terus, Pak. Oke. Sangat bahaya. Siapa yang harus kita minta bertanggung jawab di dalam masalah ini? Kenapa ada utang itu terus meningkat dan itu jangka pendek? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama kami untuk mengulik fakta perpolitikan dan juga informasi yang terbaru di tanah air. Tak ada habisnya jika kita membahas berbagai lika-liku politik, apalagi membahas tentang ranah politik dari Pak Jokowi. Kali ini ada informasi dari Istana. Kita ikuti terus video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel 651 Safa. Bank Dunia telah mengatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan utang terbanyak di dunia. Bank Dunia telah mengumumkan data hutang terbaru dalam International Debt Statistic atau IDS 2022 yang dipublikasikan pada hari Senin 11 Oktober kemarin. Hasilnya Indonesia masuk ke dalam utang jumbo. Selama masa pandemi COVID-19, yakni sepanjang 2020, Bank Dunia telah mencatatkan stok utang luar negeri dari negara-negara berpendapatan rendah dan juga menengah secara total naik 5,3% pada tahun 2020 menjadi 8,7 triliun US dollar. Presiden Bank Dunia David Malpass menyatakan perlunya terobosan menyeluruh untuk mengelola utang demi membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan juga menengah, khususnya guna mengurangi risiko serta mencapai tingkat utang yang berkelanjutan. Kami juga membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat dan juga peningkatan transparansi. Ujar David dikutip dari keterangannya pada Selasa 12 Oktober. Pada 2020, Bank Dunia juga mencatatkan net inflows dari kreditur multi-teller kepada negara-negara yang berpendapatan rendah dan juga menengah naik hingga 117 US dollar. Angka ini disebutkan menjadi yang tertinggi selama 1 dekade terakhir. Kemudian net debt inflow terhadap utang publik eksternal naik 25% menjadi 71 miliar US dollar, juga menjadikan yang tertinggi selama 1 dekade terakhir. Kreditur multilateral termasuk International Monetary Fund atau IMF menyediakan 42 miliar US dollar net inflows, sedangkan kreditur bilateral menyumbang tambahan 10 miliar US dollar. Perekonomian di seluruh dunia menghadapi tantangan berat yang ditimbulkan oleh tingkat utang yang tinggi dan juga meningkat pesat, kata Wakil Presiden Senior dan juga Kepala Ekonom Grup Bank Dunia, Carmen Reinhardt. Transparansi utang yang lebih baik dianggap makin penting dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya utang di berbagai negara berkembang. Untuk memfasilitasi transparansi, International Debt Statistic 2022 diperluas untuk memberikan data utang luar negeri yang lebih detail dan juga terpilah daripada sebelumnya. Dalam laporan yang terbaru, disebutkan bahwa Indonesia masuk ke dalam jajaran peminjam atau top 10 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang terbesar pada periode 2019-2020, selain negara Cina. Indonesia masuk ke dalam jajaran bersama dengan India, Brazil, Rusia, Meksiko, Turki, Argentina, Thailand, dan juga Afrika Selatan. Dalam laporan tersebut, total stok utang eksternal Republik Indonesia tercatat sebanyak 417,53 miliar US dollar pada tahun 2020, naik dari 2019 sebesar 402,10 miliar US dollar. Pada laporan tahun sebelumnya, diketahui Indonesia juga masuk ke dalam jajaran 10 negara terbesar yang memiliki utang eksternal tertinggi. Indonesia disebut berada pada posisi 7 sebagai negara pemilik utang terbesar di dunia.
Jokowi diramalkan mewariskan hutang 10.000 triliun di akhir jabatannya. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik J. Rahbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewariskan utang sebesar 10.000 triliun rupiah. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus 2.140 triliun rupiah per kuartal 3 2020 lalu. Utang perusahaan plat merah itu terdiri dari utang BUMN non-keuangan sebesar 1.141 triliun rupiah dan BUMN keuangan 999 triliun rupiah. Dengan demikian, total utang pemerintah dan juga BUMN mencapai 8.501 triliun rupiah. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai diperkirakan bisa jadi 10.000 triliun rupiah utang di APBN. Ujarnya dalam diskusi bertajuk kinerja BUMN dan tumpukan utang pada hari Rabu 24 Maret. Ia juga mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan SBY katanya, utang pemerintah tercatat sebesar 2.700 triliun rupiah dan utang BUMN sebesar 500 triliun rupiah. Selain itu, total utang sebesar 8.500 triliun rupiah itu lanjutnya juga belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya. Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang. Saya sebut penguasa raja utang. Didik juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam menyusun anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik. DPR pun sudah lemah seperti masa Orde Baru. BUMN banyak utang kecil setoran. Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan plat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan plat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun oleh INDEF, tercatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI Persero Tbk, di mana diperkirakan sebesar 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Kemudian, ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 9,9 triliun rupiah. Kemudian PT Pertamina Persero 8,5 triliun rupiah, PT Telkom Persero Tbk 8 triliun rupiah dan PT BNI Persero Tbk 2,3 triliun rupiah. Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah 1 triliun rupiah atau hanya miliaran rupiah. Belum lagi sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai 31,5 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Sedangkan dalam APBN 2021, pemerintahan menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi 37,4 triliun rupiah. Sudah utang banyak, menyusul pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar 11 triliun dari BRI. Sisanya cuma 100 miliar sampai 200 miliar. Yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang. Begitu katanya.